AKGTK merupakan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan bagi kita ASN dan non-ASN di wilayah Kementerian Agama. Ini dibuat sebagai bentuk penilaian kementerian kepada kita, di mana dengan tingginya nilai, dengan bagusnya nilai pada aplikasi Simpatika, ini akan menunjukkan profesionalisme kita di lingkungan kerja Kementerian Agama. Oleh sebab itu, kami menyajikan berbagai macam video tentang kisi-kisi baik itu FR maupun prediksi-prediksi soal AKGTK di tahap kedua tahun 2024. Baik, bersama kami inilah video kisi-kisi FR AKGTK tahap 2 hari pertama dan kedua sesuai keterangan rekan-rekan yang sudah ikut kegiatan AKGTK tahap 2 tahun 2024. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap tentunya semuanya baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Sudah dijelaskan di awal apa isi videonya, jadi kita langsung saja untuk mulai mengerjakan berbagai macam soal yang disajikan pada FR hari pertama dan hari kedua yang sesuai dengan keterangan rekan-rekan yang sudah ikut kegiatan AKGTK. Kita mulai. Soal nomor 1, rekan-rekan sekalian, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, ini ya. Mengarahkan. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Kemudian sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Yang C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Dan D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Oke, mari kita lihat rekan-rekan sekalian. Jawaban yang A, silabus berisi kompetensi dasar, benar. Sedangkan RPP mengarahkan kegiatan untuk mencapai kompetensi dasar. Ini juga sesuai ya, karena RPP turunan dari silabus, di mana di silabus kita tahu dia mempunyai kompetensi dasar, dan RPP adalah langkah-langkah strategis kita dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar tersebut ya rekan-rekan sekalian. Yang B, silabus bersumber dari standar isi ya, standar isi dan standar lulusan. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Nah, ini bukan ya rekan-rekan sekalian. Nah, berarti yang B kita eliminasi. C, RPP dibuat oleh setiap guru, benar ya. Sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Nah, ini keliru ini. D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh satuan pendidikan. Oke, jadi yang paling tepat tentunya adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Baik, lanjut. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Yang mana ini rekan-rekan sekalian? Kalau kita sudah memahami apa itu RPP ya, tentunya kita merancang RPP harus berpusat pada peserta didik di era sekarang. Nah, jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang B, rekan-rekan sekalian. Oke, lanjut ya. Ini sudah sesuai ya, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Soal nomor 3, rekan-rekan sekalian. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya mengenal kegiatan bermusyawarah. Oke, indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Tujuan pembelajarannya, setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar ya. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, atau D. Keterkaitan dan keterpaduan. Nah, di sini kita lihat rekan-rekan sekalian, kompetensi dasarnya pertama mengenal kegiatan bermusyawarah. Kemudian indikatornya menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. Adakah hubungannya? Terlihat sekali ada ya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga terhubung. Nah, jadi antara kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran itu ada saling keterkaitan dan keterpaduan. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa tidak memberikan umpan balik? Tidak ada di sini umpan baliknya ya. Dan tindak lanjut mendorong partisipasi aktif peserta didik, sepertinya juga bukan ya rekan-rekan sekalian, karena tidak ada praktik langsung di sini ya. Tujuan pembelajarannya tidak ke praktik, tapi dia menyebutkan. Kemudian ini kalau C semakin jauh ya, memperhatikan perbedaan individu. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang D rekan-rekan sekalian. Aman ya? Baik. Soal nomor 4, pernyataan yang tepat tentang RPP adalah A. RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. B. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. C. Penyusunan RPP dilakukan oleh setiap pendidik pada satuan pendidikan setiap pergantian kurikulum. D. Pernyataan A dan B benar. E. Pernyataan A, B, dan C benar. Di sini ada sampai E ya rekan-rekan sekalian. Tapi kita lihat dulu. Yang A, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Benar ya. Karena RPP itu ada yang bisa diselesaikan dalam satu pertemuan, ada yang tidak, tapi jarang sekali dalam satu kali pertemuan. Berarti ini tepat ya. B. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kalau rekan-rekan sekalian memperhatikan soal di awal tadi, RPP adalah kegiatan yang mengarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Benar juga ini ya. C. Penyusunan RPP dilakukan oleh setiap pendidik pada satuan pendidikan setiap pergantian kurikulum. Nah, ini kurang tepat ya. Kalau kurikulumnya berganti, RPP-nya masih saja bisa dipakai, tapi tinggal dimodifikasi bisa. Tidak perlu disusun kembali. Ini kalau menurut saya kurang tepat ya. Berarti pernyataan A dan B benar. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah yang D. Aman ya? Lanjut. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik, ada perangkat pembelajaran sebagai kerangka acuan kegiatan belajar mengajar seperti silabus dan RPP. Perbedaan mendasar silabus dan RPP sebagai perangkat pembelajaran terlihat dari A. Langkah-langkah pembelajaran, B. Materi pokok, C. Sumber belajar, D. Kompetensi dasar, E. Penilaian. Ini kalau kita benar-benar memperhatikan dan memang serius dalam membuat perangkat pembelajaran, pasti sudah tahu ini jawabannya ya. Di silabus itu tidak ada langkah-langkah pembelajaran rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi ini merupakan perbedaan kalau menurut saya. Ya, materi pokok ada, ya, sumber belajar ada, kompetensi dasar ada, sistem penilaian juga ada. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang A, rekan-rekan sekalian. Oke, ini berfokus pada soal-soal RPP dan silabus. Aman ya, kalau ada perbedaan bisa dilempar di kolom komentar, kita diskusikan bersama-sama. Soal nomor 6. Nah, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, nah ini kita lihat kata kuncinya ya, kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, jadi sudut pandangnya adalah dari siswa itu sendiri. Nah, jadi menurut rekan-rekan apa nih? Apakah humanistik, apakah konstruktivisme, apakah kognitivisme, atau nativisme?
Kalau kita pernah belajar ya rekan-rekan sekalian, sesuai dengan soal ini, maka dia tepatnya adalah humanistik. Kenapa demikian? Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri sebaik-baiknya. Jadi, kalau dilihat dari soal, dari kata kunci tadi, maka yang tepat adalah yang humanistik ya rekan-rekan sekalian. Lanjut, soal nomor 7. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari sisa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bound antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, atau D. Konstruktivisme. Nah, ini kalau rekan-rekan juga memahami dan sudah mempelajari tentang teori-teori belajar, maka akan bisa menjawab dengan mudah. Sangat jelas sekali bahwa itu merupakan teori belajar behavioristik, di mana ada kata kunci stimulus dan respon. Ya. Nah, kita tahu bahwa teori belajar behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Nah, teori ini menekankan pada perubahan perilaku yang terlihat dan penyebab luar yang menstimulasinya. Nah, jadi yang tepat adalah yang A ya, rekan-rekan sekalian. 7. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Nah, berarti ini sudah tersedia ya. Nah, sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Ya, dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah dia ini kita ya. A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, visi misi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Kalau menurut saya, pada saat kita membuat media, ya intinya jangan terlalu mengarah, boleh saja tidak terlalu mengarah dengan visi misi sekolah ya rekan-rekan sekalian. Berarti dua ini sudah kita eliminasi. Kemudian bisa saja kita dari guru ya, yang mungkin tidak berada di lingkungan sekolah, tapi kita mampu membuat atau menyediakan media yang tidak sesuai dengan kultur sekolah. Dan di sini ada kata sudah tersedia, artinya ini sudah memperhatikan kultur dari sekolah tersebut ya. Jadi menurut saya kultur sekolah juga boleh saja tidak terlalu diperhatikan ya, karena media itu sifatnya universal dan bisa digunakan selama masih efektif. Nah, jadi menurut saya yang tepat dalam mempertimbangkan memilih media yang sudah tersedia di madrasah atau di sekolah adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknisnya. Nah, aman ya? Lanjut. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Kalau yang A, B, C, D yang mana rekan-rekan sekalian? Kita lihat dulu A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Mungkin ini bisa saja masuk ya. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut, boleh juga.
C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Nih artinya kita guru bergantung pada sekolah. Ya, sebagai guru tentunya kita harus kreatif dan inovatif rekan-rekan sekalian. Apalagi kalau sudah ditunjang dengan tunjangan yang besar seperti sertifikasi dan tunjangan kinerja, tentunya kita harus mampu menyediakan media pembelajaran dengan budget kita sendiri. Tapi kalau dari sekolah ada, bisa kita gunakan. Kita harus kreatif. Jadi menurut saya yang C sudah kurang sesuai. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ini mungkin bisa tepat. Nah, jadi menurut rekan-rekan sekalian yang mana ya? Kalau menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Kenapa tidak pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah? Kembali lagi tadi, seperti soal nomor sebelumnya tadi, kita memang harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah, tapi tidak mesti setiap media itu harus sama persis dengan kultur dari siswa atau budaya sekolah. Nah, kita bisa memperkenalkan kultur atau budaya lain, tapi tetap mendasar tujuannya untuk pembelajaran. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ini saya rasa kurang tepat ya. Kemudian kenapa tidak D? Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, kalau kita hanya fokus pada materi pembelajaran yang kita bawakan, itu media pembelajarannya mungkin agak monoton atau membosankan. Perlu kita ketahui bahwa kreativitas dalam membuat media itu juga penting, rekan-rekan sekalian. Jadi karakteristik dari media pembelajaran itu bisa dikembangkan keluar dari konteks materi pembelajaran. Ya, jadi bisa dikembangkan. Bukan berarti tidak sesuai dengan materi pembelajaran, tapi bisa dikembangkan keluar dari materi pembelajaran, namun tetap fokus utamanya pada materi pembelajaran rekan-rekan sekalian. Jadi ini saya rasa kurang tepat, tapi ini cukup bagus ya. Tapi yang paling tepat adalah yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke, aman ya. Lanjut. Nomor 10. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam. Ini jangkauan ya rekan-rekan sekalian. Ingat, jangkauan. Jangkauan ini berarti jarak. Itu sudah bisa kita lihat ya. A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Nah, ini jarak ini. Nah, media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. Ini bukan jarak ya, tapi visualisasi dan pendengaran. Berarti kurang tepat ya. Ingat, jangkauan rekan-rekan. Media tradisional dan berbasis stick ini berarti model ya. Nah, media 2 dimensi dan 3 dimensi berarti bentuk ini. Nah, jadi dari soal kita sudah mengetahui jangkauannya. Berarti ini ukuran ya, ukuran ada luas dan terbatas. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, bagaimana rekan-rekan sekalian? Ya, saya berikan cukup 10 soal saja, itu pun sudah hampir 20 menit dan saya rasa cukup ya untuk belajar kita hari ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan tentunya terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mensubscribe, like, dan komen, serta men-share. Karena dari awal channel ini berdiri, ini sudah berkembang hampir mencapai 2.500 subscriber. Tapi kembali lagi, saya tetap meminta dukungan rekan-rekan sekalian untuk mensubscribe, like, dan komen bagi yang menemukan channel ini. Terima kasih sudah membersamai saya selama video ini. Salah hilap mohon maaf. Jangan lupa untuk kembali lagi ke channel saya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.